Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa orang zaman dulu rajin banget minum madu? Ternyata bukan cuma karena manisnya. Madu itu kaya antioksidan alami. Artinya, dia bantu lawan radikal bebas yang bikin tubuh cepat rusak. Selain itu, madu juga punya sifat antibakteri dan anti radang. Makanya, bagus banget buat meredakan batuk, mempercepat penyembuhan luka, bahkan bantu jaga daya tahan tubuh. Kalau diminum pagi hari, madu bisa jadi sumber energi alami, tanpa bikin gula darah langsung melonjak. Tapi ingat ya, madu tetap mengandung gula. Jadi cukup 1-2 sendok per hari. Minum rutin, badan sehat, hidup pun lebih manis. Kamu suka makan mie instan setiap hari? Hati-hati, karena kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuhmu. Mie instan tinggi natrium dan lemak jenuh. Jika dikonsumsi terus-menerus, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Ginjalmu juga bekerja lebih keras untuk menyaring zat-zat berbahaya yang dalam jangka panjang bisa merusak fungsi ginjal. Bukan cuma itu, mie instan juga rendah serat dan nutrisi penting yang bisa mengganggu kesehatan pencernaan, bahkan memicu konstipasi kronis. Zat aditif dan pengawet di dalamnya, kalau dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak negatif pada hati dan sistem metabolisme tubuh. Mie instan boleh dikonsumsi, tapi jangan setiap hari. Sayangi tubuhmu, mulai dari apa yang kamu makan. Habis makan langsung rebahan atau tidur. Hati-hati, ini kebiasaan yang diam-diam merusak tubuh kamu. Saat kamu makan, sistem pencernaan butuh posisi tegak agar makanan bisa turun dengan lancar dari lambung ke usus. Tapi kalau kamu langsung rebahan, asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Inilah yang bikin sensasi terbakar di dada atau yang dikenal sebagai GERD. Bukan cuma itu, makanan juga jadi lebih lambat dicerna. Akibatnya perut terasa begah, mual, bahkan bisa mengganggu kualitas tidur kalau kamu langsung tertidur. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa memicu gangguan pencernaan kronis dan naiknya risiko obesitas. Jadi tunggu minimal 1-2 jam setelah makan sebelum kamu rebahan. Tubuh kamu bakal berterima kasih nanti. Tahu nggak sih, setelah lari atau olahraga berat, duduk langsung di lantai bisa jadi kebiasaan yang berbahaya. Saat kamu lari, jantung bekerja keras memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot kaki. Kalau kamu tiba-tiba duduk atau berhenti mendadak, aliran darah bisa langsung melambat drastis. Akibatnya, darah bisa menggenang di kaki, tekanan darah turun, dan kamu bisa merasa pusing, mual, bahkan pingsan. Gak cuma itu, jantung dan paru-paru butuh waktu buat menyesuaikan irama kerjanya setelah aktivitas berat. Kalau kamu langsung duduk, organ-organ ini jadi kaget dan gak bisa transisi dengan lancar. Jadi sebaiknya setelah lari, kamu jalan pelan-pelan dulu 5-10 menit, biar tubuh bisa pendinginan secara alami dan sirkulasi darah tetap lancar. Sadar nggak sih kita duduk kerja 8 jam tanpa banyak gerak? Hati-hati, ini bukan cuma bikin pegal. Duduk terlalu lama bisa memperlambat sirkulasi darah, meningkatkan risiko pembekuan darah di kaki, bahkan berisiko serangan jantung dan stroke. Organ pencernaan juga terganggu karena posisi duduk menekan perut, bikin lambung nggak nyaman dan bisa memicu sembelit. Belum lagi otot-otot punggung dan leher makin lemah, postur tubuh jadi bungkuk dan tulang belakang tertekan terus. Bahkan duduk lama bisa menurunkan metabolisme, bikin berat badan naik lebih cepat, dan meningkatkan risiko diabetes. Solusinya, setiap 30-60 menit, bangun, jalan sebentar, atau lakukan peregangan ringan. Tubuh kita bukan dirancang untuk duduk seharian. Pernah nggak sih kamu dibilangin, kalau minum, jangan sambil berdiri? Ternyata, itu bukan mitos loh. Ada alasannya secara medis. Saat kita minum sambil berdiri, air masuk dengan cepat ke saluran pencernaan tanpa disaring perlahan oleh lambung. Ini bisa bikin ginjal bekerja lebih berat karena air langsung menghantam organ-organ pencernaan. Bayangin ginjal dan kandung kemih kita kayak filter. Kalau air datang tiba-tiba dan deras, mereka nggak sempat nyaring dengan baik. Dalam jangka panjang, ini bisa ganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Selain itu, minum sambil berdiri bisa bikin perut kembung atau nyeri karena udara ikut masuk bareng air. Jadi mulai sekarang, yuk biasakan duduk saat minum. Lebih sehat, lebih nyaman, dan organ tubuh pun lebih terlindungi. Tahukah kamu apa yang terjadi kalau kita rutin minum air kelapa? Air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ini bikin tubuh lebih terhidrasi, terutama setelah aktivitas fisik. Selenide. Air kelapa juga membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung fungsi jantung. Karena kandungan kaliumnya, antioksidannya bantu melawan radikal bebas. Sementara efek detoksnya membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Tapi ingat, walau sehat jangan berlebihan. Cukup 1 gelas per hari.
Kayak minum air kelapa secara rutin bisa jadi cara alami untuk jaga kesehatan dari dalam. Sehat itu sederhana, salah satunya lewat air kelapa. Bener nggak sih banyak penyakit itu datang dari pikiran? Iya, bisa banget. Stres, cemas, dan pikiran negatif yang berkepanjangan bisa memicu reaksi biologis dalam tubuh. Saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Kalau ini terjadi terus-menerus, daya tahan tubuh bisa turun, tekanan darah naik, pencernaan terganggu, bahkan memperparah kondisi seperti asam lambung, sakit kepala, dan gangguan jantung. Bahkan, sistem kekebalan bisa melemah hanya karena pikiran yang nggak tenang. Sebaliknya, pikiran positif, rasa syukur, dan manajemen emosi yang baik terbukti bisa memperkuat imunitas, mempercepat penyembuhan, dan bikin tubuh lebih sehat secara keseluruhan. Kesehatan itu bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal cara kita berpikir. Apa yang terjadi pada tubuhmu kalau kamu nggak pernah olahraga? Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Tanpa aktivitas fisik, otot perlahan melemah, termasuk otot jantung. Akibatnya, sirkulasi darah terganggu. Otak bisa kekurangan oksigen, bikin kamu cepat lelah dan susah fokus. Lambung dan usus pun ikut melambat, risiko sembelit meningkat. Lemak makin numpuk di hati dan pembuluh darah. Ini bisa picu kolesterol tinggi, darah tinggi, sampai diabetes. Sendi dan tulang juga makin rapuh, bikin tubuh gampang sakit dan nyeri. Bahkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kematian dini naik drastis. Jadi jangan tunggu sakit. Mulai gerak, meski cuma 15-30 menit sehari. Tahu nggak sih, jalan kaki 30 menit setiap hari bisa jadi kebiasaan kecil dengan manfaat besar. Pertama, jalan kaki bantu jantung kita tetap sehat. Aliran darah jadi lebih lancar, tekanan darah bisa turun, dan risiko penyakit jantung berkurang